Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Seperti biasa, di channel ini saya akan banyak membahas informasi seputar lowongan pekerjaan, tips dan trik, tutorial, review, interview, berita, hoax, hiburan, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek sendiri di profil Pejuang Karyawan. Di situ sudah banyak video-video yang sudah saya upload yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Untuk video kali ini saya akan sharing kembali meneruskan tentang NPWP yang temanya kemarin saya upload baru ya. Untuk video kali ini judulnya adalah apa saja isi surat keterangan kerja untuk pengajuan NPWP. Oke, lanjut. Surat keterangan bekerja berfungsi untuk memvalidasi bahwa calon wajib pajak benar-benar sudah memiliki penghasilan. Nantinya KPP akan langsung menyelidiki detail dari perusahaan yang ditulis dalam surat tersebut. Dengan memiliki surat ini, proses pembuatan NPWP akan jauh lebih mudah dan cepat. Surat keterangan atau surat rekomendasi memiliki banyak jenis dan kalian bisa memintanya ke bagian HR atau personalia agar tim HR tidak bingung. Kalian juga harus menjelaskan untuk apa dari surat keterangan ini. Untuk yang pertama adalah pernyataan kerja. Dalam surat yang diminta, HR wajib menuliskan pernyataan bahwa kalian benar-benar bekerja di perusahaan tersebut. Hal-hal yang dicantumkan dapat berupa nama lengkap, jabatan, dan juga tanggal mulai bekerja. Surat ini dapat dikatakan sebuah bukti otentik untuk pihak perpajakan bahwa calon wajib pajak benar-benar bekerja. Untuk yang kedua adalah identitas perusahaan untuk validasi NPWP. Salah satu poin penting yang harus ditulis dalam surat keterangan pekerja adalah identitas perusahaan. Identitas perusahaan ditandai dengan adanya kop surat yang wajib ada ketika perusahaan melakukan kegiatan surat menyurat secara resmi. Pada umumnya, tiap perusahaan tentunya memiliki kop surat pada bagian atas surat, terlebih apabila perusahaan sudah mendaftarkan diri secara resmi dan memiliki NPWP badan. Apa saja isi kop surat? Kop surat memiliki isi keterangan resmi seperti nama perusahaan, alamat, dan juga nomor telepon. Biasanya kop surat juga dilengkapi dengan logo perusahaan sebagai bukti nyata bahwa perusahaan tersebut adalah tidak fiktif ya, atau ada. Kemudian yang ketiga adalah pengesahan dari pejabat berwenang. Untuk membuktikan keabsahan dari surat keterangan bekerja, maka diperlukan pengesahan dari pejabat berwenang. Pengesahan ini bisa berupa tanda tangan, nama lengkap, atau direktur perusahaan serta cap resmi dari perusahaan. Pastikan nama yang bersangkutan ditulis secara benar dan tidak ada kesalahan. Yang keempat, identitas dan alamat karyawan. Sebenarnya dalam pengajuan NPWP, calon pajak atau karyawan sudah melampirkan formulir serta fotokopi KTP. Namun dalam surat keterangan diperlukan kembali pengulangan atas identitas beserta alamat karyawan. Hal ini bertujuan agar petugas pajak dapat mencocokkan data yang diberikan di KTP sesuai dengan data yang diberikan oleh perusahaan. Dengan begitu, petugas KPP akan lebih mudah untuk memvalidasi kebenaran dari data-data yang diajukan. Bagaimana jika karyawan memiliki alamat yang berbeda dengan domisili alamat tinggal? Karyawan hanya perlu melampirkan surat domisili dari kelurahan setempat. Kemudian yang kelima adalah keterangan waktu dan tanggal. Surat keterangan bekerja yang dikeluarkan oleh HR selalu menyertakan tahun pembuatan surat kop surat. Tak hanya itu, di akhir surat juga tertera tanggal, bulan, dan tahun secara lengkap. Penulisan informasi ini menunjukkan bahwa surat keterangan bekerja ditulis secara baru yang tak jauh dari tanggal pembuatan NPWP. Tak hanya tanggal di mana surat tertulis, tanggal bekerja karyawan juga harus ditulis. Hal ini berguna untuk pembuktian perusahaan bahwa karyawan atau calon wajib pajak benar-benar bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu tadi sekilas tentang apa saja sih isi dari surat keterangan kerja untuk pengajuan NPWP. Mungkin beberapa kalian bertanya-tanya seperti apa sih. Nah, itu seperti itu yang saya jelaskan tadi. Kalian tinggal ngobrol saja ke bagian HR atau rekrutmen atau HRD, minta surat keterangan kerja untuk pengajuan NPWP. Nanti ada keterangan-keterangan yang harus diisi. Menurut saya itu setiap perusahaan punya format yang berbeda-beda ya, punya acuan tersendiri. Jadi mungkin
ada contoh di Google beda dengan contoh yang ada di perusahaan kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.